Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Semangat membaca Alkitab hari ini. Selamat datang di program membaca Alkitab satu hari satu pasal. Sebuah program di mana semua dari kita bisa sama-sama bergabung untuk membaca Alkitab setiap hari satu pasal, dan kita akan membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Mari siapapun dari kita yang sudah siap hari ini untuk melanjutkan firman Tuhan yang kita baca hari kemarin, hari ini kita akan membaca kembali saudara. Buat saudara-saudara yang baru melihat tayangan ini, saudara pun diundang dan saudara membaca Alkitab bersama-sama, sehingga sama-sama kita akan bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita membuka Alkitab dan membaca bersama, mari kita puji nama Tuhan dan kita berdoa. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Di hadapan tahtamu siang ini kami sujud syukur, kami mengucap syukur berterima kasih. Tuhan Yesus yang baik sudah menjaga dan menolong kami. Kini kami siap untuk membaca firman-Mu Tuhan, memberkati setiap kami. Biar Roh Kudus Tuhan yang menolong, membantu kami di saat kami membaca firman Tuhan. Roh Kudus yang membuka setiap pemikiran, sehingga kami mengerti setiap firman yang kami baca dan kami dengar. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah-Mu yang besar memberkati setiap kami. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu siang ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Mari kita buka Alkitab kita yang sudah kita siapkan, karena kita langsung membaca saudara di kitab Kejadian 48 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Elohim yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak seberapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepadanya, inilah anak-anakku yang diberikan Elohim kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Elohim bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Elohim. Elohim itu sebagai Elohim yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamulah
orang Israel akan memberkati. Demikian, Elohim kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasya. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasya. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Elohim akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Ayat yang ke-22, ayat yang terakhir. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Amin. Demikian firman Tuhan siang hari ini yang terdapat di Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Berbahagialah kita saudara yang bisa membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab setiap hari. Firman Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan dalam menjalani hari-hari ini. Apapun yang tengah kita hadapi saudara, percaya dan yakin Tuhan Yesus kita hidup. Dia perkasa, dia megah, dahsyat dan luar biasa. Dan dia sendiri yang akan membawa tanganmu pada kemenangan demi kemenangan, pada kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari terus bersemangat saudara untuk membaca Alkitab setiap hari. Ajak saudara-saudara, teman-teman saudara untuk bisa membaca Alkitab setiap hari. Dan terima kasih kami ucapkan untuk semua saudara seiman yang sudah subscribe, like, komen, bahkan share video-video kami. Terpujilah nama Tuhan, biarlah hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Akhirnya dari kami Elkana Ministry mengucapkan Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok hari. Amin.